Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 4 November 2024. Sari berita, dukung pengamanan Pilkada, Kodim 1625 Ngada melakukan touring dari wilayah Ngada menuju Nagekeo. Tim Satuan Riset Kriminal atau Satreskrim Polres Sika berhasil mengungkap jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pendengar, di akhir penyampaian Warta Berita kami hadirkan mini feature yang mengangkat potensi desa Pasir Panjang Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat. Bersama saya Angela Bud, inilah berita selengkapnya. Dalam rangka mendukung keamanan jelang Pilkada Serentak 2024, Kodim 1625 Ngada melakukan touring dari wilayah Ngada menuju Nagekeo. Laporan Oris Goti. Di bawah Komando Letkol Denny Wahyu Setiawan, Kodim 1625 melakukan touring dari Kabupaten Ngada menuju Kabupaten Nagekeo pada Jumat 1 November. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen bagi TNI untuk lebih dekat dengan masyarakat dan menunjukkan kesiapan mereka dalam memastikan jalannya pemilihan yang damai dan aman. Rombongan touring berangkat dari markas Kodim 1625 pada pukul 8 WITA. Dengan konvoi kendaraan yang tertata rapi, mereka menyusuri jalur selatan diikuti oleh 2 jurnalis dari RRI ND dan TVRI. Tidak hanya itu, rombongan juga membawa bibit kayu dan buah sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan. Di sela-sela sambutan, Dandim Setiawan menyampaikan arahan kepada para anggota mengenai kesiapan pengamanan pilkada. Sepanjang perjalanan, kehadiran rombongan TNI mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang melambaikan tangan. Lambaian tangan ini menjadi simbol dukungan dan kepercayaan warga terhadap TNI dalam menjaga keamanan. Di Koramil Mauponggo, Dandim dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju kantor camat untuk bertemu unsur Forkopimca guna memperkuat sinergi pengamanan pilkada. Manfaat yang saya laksanakan pada pagi hari ini sampai dengan siang ini adalah untuk menjalin silaturahim antara Forkopimca dengan Forkopimda, khususnya di Kodim 1625 Ngada. Bentuk untuk pengamanan Pilkada Kabupaten Ngada dan Nagekeo ini kita bentuk kemas dalam kegiatan touring guna untuk memberikan efek show of force bagi masyarakat yang di wilayah Ngada dan Nagekeo bahwa pihak aparat TNI dan Polri siap untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dalam pemilihan Cawabuk Kabupaten Ngada maupun Nagekeo. Demikian. Harapan ke depan seperti apa, Pak? Harapan ke depan dengan kegiatan seperti ini yang rutin kita akan laksanakan ke depan, bergabungan antara Kodim dengan Polres untuk memberikan ruang yang lebih rapat berkoordinasi antara pihak kecamatan sampai dengan di pihak kabupaten, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dibantu oleh TNI siap untuk melaksanakan pengamanan dan tidak ada keinginan atau ada provokasi yang membuat situasi menjadi keruh dalam saat pelaksanaan pencoblosan maupun sampai dengan tahap penghitungan suara. Keesokan harinya touring dilanjutkan di wilayah Aesesa dan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Selain mempererat hubungan dengan warga, rombongan juga mengadakan aksi tanam pohon di belakang Koramil Aesesa sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dandim juga menerangkan bahwa mereka akan melakukan touring ke wilayah lainnya dalam wilayah Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Dari Ngada, RRI ND Oris Goti melaporkan. Tim Satuan Research Kriminal atau Satreskrim Polres Sika berhasil mengungkap jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Jumat malam 1 November 2024. Pengungkapan ini dilakukan setelah adanya laporan dari warga setempat yang diterima oleh pihak Polres Sika.
Dalam operasi ini, polisi mengamankan 30 orang yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Pelabuhan Lorensai, Maumere. Selain itu, seorang perekrut berinisial MHDS juga turut diamankan. Saat ini, ke-30 korban dan MHDS sedang menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Sika. Wakapolres Sika, Komisaris Polisi Novi Posu membenarkan pengungkapan jaringan TPPO ini. Ia menyampaikan bahwa 30 orang tersebut rencananya akan diberangkatkan ke Kalimantan Tengah. Tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin tenaga kerja, perekrut MHDS juga diduga tidak memiliki izin resmi untuk merekrut tenaga kerja. Para korban yang semuanya warga Kabupaten Sika dijadwalkan berangkat ke Kalimantan Tengah menggunakan kapal laut dan saat ini berada di bawah pengawasan Polres Sika untuk proses lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia Padma Indonesia mendesak Kapolri untuk segera memerintahkan Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk segera menangkap pelaku dan aktor intelektual di balik kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban Marian C. Kabu. Laporan Rosa Dalima. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa dalam siaran persnya, mengingat status darurat human trafficking di NTT yang telah dicanangkan mantan Presiden Joko Widodo bersama Komnas HAM. Menurut Gabriel Goa, sampai saat ini belum ada langkah emergensi dari pemerintah untuk menangani masalah perdagangan orang di NTT. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 sudah mengatur jika Kapolri memimpin gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober lalu, Gabriel Goa bersama aktivis anti perdagangan manusia mendesak Kapolri segera memerintahkan Kapolda NTT untuk menangkap para pelaku TPPO termasuk korporasi dan pihak yang melindungi mereka. Kami dari Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia mendesak Kapolri perintahkan Kapolda NTT segera tangkap pelaku dan aktor intelektual terkait kasus korban Marian C. Kabu, korban TPPO yang masih berkeliaran di luar, baik di NTT maupun di luar NTT. Gabriel juga meminta dukungan dari berbagai pihak seperti Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, serta pemerintah dan DPRI dalam penegakan hukum terhadap pelaku, di mana akan ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat pada 28 Oktober mendatang. Dalam kesempatan ini, Gabriel Goa juga menyoroti dugaan keterlibatan pejabat Polda NTT yang melindungi jaringan TPPO dan melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Dan ini akan diperkuat lagi nanti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI direncanakan Senin 28 Oktober 2024 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Saatnya rakyat NTT bangkit untuk berantas kejahatan human trafficking dan mafia yang membacking-nya, termasuk oknum-oknum APH dan pejabat yang membacking-nya. Ia juga mengecam adanya dugaan kriminalisasi terhadap perwira polisi seperti Ibda Rudi Soek yang pernah membongkar jaringan perdagangan manusia dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di NTT. Padma Indonesia menyampaikan kritik terhadap penanganan kasus lain seperti perlindungan terhadap pelaku perjudian di Flores Timur dan hilangnya barang bukti BBM di Polres TTU. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Maskapai Wings Air akan kembali melayani rute penerbangan Kupang Maumere dan Maumere Labuan Bajo mulai 16 November 2024. Informasi ini disampaikan oleh Corporate Communication Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro pada Jumat lalu. Danang mengatakan pembukaan kembali rute ini dilakukan setelah wilayah udara di sekitar rute dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Sebelumnya penerbangan ditunda akibat aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi karena pertimbangan akan keselamatan penumpang dan kru pesawat.
Dengan kembali beroperasinya rute ini, masyarakat dapat lebih mudah bepergian antar wilayah dan berkontribusi pada pertumbuhan pariwisata serta perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan mini feature yang mengangkat potensi desa Pasir Panjang, Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat bersama reporter kami Epi Wahab. Pulau Rinca adalah salah satu pulau yang dihuni komodo. Di Pulau Rinca sendiri saat ini sudah dibangun Jurassic Park yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi para wisatawan untuk melihat komodo. Di Pulau Rinca juga terdapat sebuah desa kecil yaitu Desa Pasir Panjang yang memiliki segudang potensi pariwisata yang indah. Kami berkesempatan untuk mengunjungi Desa Pasir Panjang dengan menempuh 2 jam perjalanan dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo menggunakan kapal pelni. Berikut ini penuturan Kepala Desa Pasir Panjang Nurdin mengenai potensi wisata yang dimiliki desanya. Rinca ini bukan hanya terkenal di Indonesia saja, bahkan mendunia. Ya, dengan binatang komodo. Ya, di sini Ibu banyak objek wisata. Yang pertama Pulau Kalong ada di depan Rinca, stroberi ada di depan Rinca, Gua Kalong ada di sekitar ini. Bahkan Batu Balok menjadi cerita orang tua dulu sebagai cerita purbakala dari nenek-nenek moyang. Itu ada di sekitar Rinca ini, sekitar berapa kilo, kalau saya tidak salah 1 kilo ke jaraknya dari kampung Rinca. Jadi keunikannya cukup memperhatikan. Bukan baru sekarang kami hidup bersama komodo, bahkan sejak nenek moyang. Sejak kami lahir di sini, kami sudah hidup dengan binatang komodo. Jika ingin berwisata dan mengenal kehidupan masyarakat di sana, ada fasilitas penginapan yang disiapkan dan keberadaan hewan purbakala yang masuk dalam perkarangan rumah atau halaman sekolah sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Benar sekali. Kadang dia ada di belakang kantor desa, kadang dia di samping PAUD. Tapi masyarakat di sini kalau daerah Melayu itu sudah terbiasa, biasanya mereka lempar, akhirnya komodonya keluar lari ke atas kembali. Seperti anak-anak biasa aja. Fokusnya saat belajar, saatnya bermain. Saat untuk waktunya mereka mengaji, kegiatannya seperti biasa anak-anak biasa. Di sini, pasir putih dan aneka sehari laut segar akan memanjakan liburan Anda di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang. Pendengar, demikian kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 4 November 2024. Saya Angela But mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.